Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Puspita Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelestarian dan pewarisan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pewarisan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pewarisan nilai-nilai Pancasila. Pewarisan nilai-nilai Pancasila merupakan penerusan nilai-nilai Pancasila dari generasi tua ke generasi muda atau generasi penerus. Yang kedua, pelestarian nilai-nilai Pancasila. Pelestarian nilai-nilai Pancasila adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi lestari, tetap selama-lamanya. Pelestarian Pancasila sebagai ideologi dapat ditempuh melalui beberapa cara. Dan cara yang terbaik adalah melalui pengamalan sehari-hari. Pewarisan dan pelestarian Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pewarisan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Pewarisan ini menghendaki adanya kontinuitas dalam pola berpikir, sikap, dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelestarian nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 ini wajib dilestarikan, yaitu upayanya agar Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat kekal dan tidak diganti dengan nilai-nilai lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila. Pertama, jalur-jalur yang digunakan, yaitu ada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Yang kedua ada jalur media massa, baik melalui pers, radio, televisi, dan internet. Yang ketiga ada jalur organisasi sosial politik. Segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengenalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila. Pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Yang pertama, pengamalan secara objektif. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Yang kedua, pengamalan secara subjektif. Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Realisasi pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan iptek. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, bidang budaya, yaitu yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, bidang pendidikan, yaitu untuk membentuk kepribadian. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila antara lain, yang pertama hormat terhadap hayat, persetujuan sukarela, tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber ilmiah, alokasi pemerataan sumber daya dan hasilnya, pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur dharma, ilmu pengetahuan yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dan pengamalannya, pelestarian lingkungan dengan memperhitungkan generasi mendatang, hak untuk berbeda dan kewajiban untuk bersatu. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengakibatkan terciptanya jasmani dan rohani yang kaya. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.